Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai ceramah kali ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mendengarkan ceramah yang saat ini akan saya sampaikan. Kemudian, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi sang teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Jauhilah sifat malas dan lemah, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Amin. Seorang muslim yang ideal tidak akan pernah bertemu dengan sifat lemah dan malas. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang rajin beribadah, rajin bekerja dengan sangat giat. Mengapa? Karena ia telah mengetahui bahwa sang teladannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari akhlak yang tercela, yaitu lemah dan malas. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, pengecut, penyakit tua, dan kekikiran. Selain berdoa dengan doa tadi, Rasulullah SAW juga bersabda yang saya sebutkan berupa potongan hadis, yaitu ihrish ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz, yang artinya bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, kemudian memohonlah pertolongan Allah dan janganlah lemah. Dari dua hadis di atas, maka teranglah seterang sinar mentari di siang hari, bahwa Rasulullah menyuruh kita umatnya agar giat atau rajin beramal dan bekerja, dan menjauhi sifat lemah dan malas. Orang yang beriman adalah orang yang membenarkan perkataan Nabi, dan setelah itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu, maka di dalam diri seorang muslim yang beriman tidak akan ditemukan sifat lemah dan malas. Sebagaimana pula tidak ditemukan sifat tercela lainnya, yaitu kikir dan pengecut. Maka, mana mungkin kita menemukan seorang muslim yang beriman hanya duduk berpangku tangan, melamun dan menunggu hujan uang jatuh dari langit, yang meninggalkan semangatnya dalam bekerja untuk sesuatu yang bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi keluarganya. Tidak akan kita temukan seorang muslim yang beriman sifat panjang angan-angan, hanya bersandar dari kursi empuknya, namun berkhayal ingin masuk surga tanpa melakukan amal kebaikan. Ayat ke-26 dalam surat Al-Mutaffifin semakin membuat orang beriman giat dalam beramal untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat. Dengarkanlah baik-baik ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Maka hendaknya orang berlomba-lomba, semakin giat beramal, semakin giat bekerja, menjauhkan diri dari sifat malas. Kemudian saya akan memberikan contoh sifat lemah dan malas pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu
Seseorang mendengar seruan azan untuk sholat, namun ia tidak menjawabnya. Ia disebutkan oleh kerjaannya, dilalaikan oleh tidurnya, mengutamakan obrolan atau pekerjaan yang tidak penting lainnya. Ia terus begitu sampai waktu sholat hampir habis, barulah ia mengerjakan sholat sendirian di akhir waktu. Yang kedua, seseorang yang menghabiskan waktu berjam-jam nongkrong di kedai kopi, padahal ia memiliki tugas yang harus diselesaikan dengan segera. Namun, ia lemah dan tidak punya kekuatan untuk mengusir rasa malas. Ia lebih memilih menunda pekerjaan. Contoh yang ketiga yaitu seseorang yang meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat, seperti menuntaskan pekerjaan yang diembannya, belajar ilmu pertanian, belajar ilmu bisnis untuk diterapkan dalam perdagangannya, dan seterusnya. Pada dasarnya itu adalah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ia malas untuk berusaha dengan berdalih usianya sudah lanjut, sudah terlambat untuk memulai. Belajar ilmu baru itu memerlukan waktu yang lama, dan alasan yang dibuat-buat lainnya. Akhirnya, tanpa terasa hari demi hari berlalu, berganti tahun dan waktu meninggalkannya dengan cepat. Namun tiada satupun pekerjaan yang ia amalkan, dan ilmu yang bermanfaat ia dapat baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya hingga ajal menjemputnya. Contoh yang keempat yaitu seseorang yang diberikan waktu luang, kesehatan, dan harta yang cukup, namun ia tidak melaksanakan kewajiban haji atau minimal umrah. Ia selalu berpikir nanti saja, terus saja begitu hingga ketika hartanya tidak ada atau ia diberikan sakit, barulah ia akan menyesal. Kenapa dahulu ia tidak mengerjakan haji dan umrah? Yang kelima, seseorang yang mendiami rumah kumuh, sempit dan kotor, namun ia tidak berusaha sekuat tenaga untuk berdoa meminta kepada Allah dan bekerja atau berdagang dapat dipindah ke rumah yang lebih layak untuk dirinya dan keluarganya, agar dapat menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian contoh yang terakhir atau contoh keenam yaitu selalu latihan mengusir rasa malas dan lemah, berusaha untuk lebih giat dan rajin, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, jangan cepat puas, berusaha menjadi yang terbaik. Ingatlah ayat di dalam surah Al-Mutaffifin tadi, untuk demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Demikian ceramah singkat dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadikan penyemangat dalam rangka menjauhi sikap malas dan lemah. Amin. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.